MNC Trijaya, The Real News and Information. Hai pendengar Trijaya, halo, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali berjumpa dalam program Ngobar atau Ngobrol Bareng ya. Edisi hari ini Rabu 9 Februari 2022, hasil kerjasama Radio MNC Trijaya, MNC Play, Koran Sindo, dan iNews TV. Pendengar Trijaya, pagi menjelang siang ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai atau Sergai ya, biasa kita panggil, ada Bung Rizky Ramadan Hasibuan. Dan kita akan berkenalan ya dengan beliau tentunya, sekaligus ngobrolin perjalanan beliau sehingga bisa menjadi anggota Dewan dan saat ini sebagai Ketua DPRD, dan seperti apa sih potensi dan juga persoalan-persoalan yang terjadi yang dihadapi oleh masyarakat Sergai khususnya. Ikuti terus perbincangan kami selama 1 jam ke depan bersama saya Ami Maulid Dia. Langsung saya sapa. Assalamualaikum Bung Rizky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Kak. Baik ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu nih untuk ngobrol bersama kita di pagi hari ini. Dan pendengar Trijaya, Anda bisa berinteraksi ya bersama kami di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928. Ini seperti yang mungkin sudah banyak yang ketahui bahwa Bung Rizky ini sebenarnya basicnya adalah seorang dokter ya. Seorang dokter. Seorang dokter, tapi akhirnya terjun ke dunia politik, menjadi anggota Dewan dan sekarang menjadi Ketua DPRD dari Kabupaten Serdang Bedagai. Ini seperti apa sih, gimana ceritanya dari dokter yang ngurusin kesehatan rakyat jadi ngurusin semua kebutuhan rakyat juga nih jadinya? Nah iya, memang kalau kita dulu basicnya adalah kesehatan, memikirkan masalah kesehatan masyarakat. Nah hari ini kita cenderung kita berpikir untuk bagaimana mengurusi orang-orang politik. Oke. Nah ini juga menjadi satu hal yang baru bagi saya pribadi, di luar dari basic saya kesehatan, tapi pada intinya saya tetap belajar. Menjadi orang politik itu menurut saya seni, bagaimana kita memainkan peran untuk bisa kita berkontribusi dalam pembangunan khusus di Kabupaten Serdang Bedagai. Oke. Gitu. Nah, seperti apa nih Bung Rizky rasanya dari yang biasanya ngurusin pasien lah misalnya ya kita bilang, kemudian sekarang ngurusin rakyat dengan keseluruhan dengan permasalahan yang ada nih Bung Rizky? Kalau melihat dari permasalahan case ya, kalau kita bicara kesehatan, mungkin kita tahu bagaimana anamnesa sampai ke diagnosanya. Nah hari ini kita juga tetap menganamnesa dalam hal politik, tapi harus tahu bagaimana diagnosa bukan hanya satu, tapi lebih dari satu. Tapi kita punya kesimpulan dan punya hal yang memang ditetapkan bahwasannya ini bakal menjadi satu solusi yang baik. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya penyakit udah ada diagnosanya, jelas nih ketahuan penyakitnya ya. Tapi kalau di politik tahu ini beda ya. Mengarah prognosanya kemana. Tapi kalau politik kan belum tahu nih. Putih abu-abu ya. Putih abu-abu ya. Masih bingung ini kemana nih arahnya. Nah, untuk dukungan keluarga seperti apa nih? Mungkin diharapkan menjadi seorang dokter, tapi akhirnya malah jadi politikus. Sebenarnya kami di keluarga sendiri Kak ya, nggak ada niat ataupun punya mimpi menjadi seorang politikus atau apalagi kita menjadi anggota DPRD. Tapi memang inilah perjalanan hidup, tapi keluarga sampai hari ini selalu mensupport program-program yang baik yang saya lakukan, terutama pesannya satu, bagaimana tugasmu membantu rakyat. Gitu. Bagaimana tugasnya membantu rakyat itu menjadi trigger juga ya. Benar. Akhirnya menjadi seorang politikus. Nah sekarang, seperti apa nih trigger dan juga perhatian khusus ataupun hal yang menjadi pengawasan dari Bung Rizky sendiri selaku memang kalau DPRD itu fungsinya adalah mengawasi tentunya terhadap masyarakat Sergai ini. Nah kalau kita berbicara dengan DPRD berarti ada 3 fungsi DPRD atau 3 fungsi, yaitu legislasi, bagaimana kita membuat satu peraturan daerah melahirkan produk hukum melalui perda itu yang memang benar-benar menyentuh masyarakat. Lalu dari sisi e-budgeting, bagaimana kita mengawasi atau melihat anggaran itu supaya tepat sasaran. Baru dari sisi pengawasan, dan kita mengawasi kinerja dari pemerintah daerah sendiri supaya hal ataupun kebijakan dilakukan oleh pemerintah itu tepat dan menyentuh langsung kepada masyarakat khusus di Kabupaten Serdang Bedagai. Itu dia. Nah, Serdang Bedagai ini kan memiliki moto Tanah Bertuah Negeri Beradat ya. Tanah Bertuah Negeri Beradat. Yang pemekaran dari Deli Serdang pada kurang lebih 19 tahun yang lalu. 18. Oh sorry, 18 tahun tahun ini 19 ya? Tahun ini 18. Oh tahun ini 18, sorry. Tahun ini 18 dengan terdiri 17 kecamatan. Otomatis pasti punya berbagai macam problematika ya. Benar. Problematika apalagi juga kalau misalnya Serdang Bedagai ini juga disebut sebagai salah satu miniatur Indonesia karena banyak etnik nih yang ada di sana. Multi etnis budaya. Multi etnis budaya. Ini seperti apa nanti Bung Rizky mengawasi hal ini Bung Rizky? Nah, kalau kita melihat Kabupaten Serdang Bedagai dengan tagline-nya Tanah Bertuah Negeri Beradat, dengan secara administratif ada 17 kecamatan, 237 desa dan 6 kelurahan, multi etnis budaya, ini memang satu hal yang anugerah bagi yang diberikan
Allah ya sama Serdang Bedagai sendiri. Dan kalau kita melihat dari sisi potensi, banyak hal potensi yang bisa kita kembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai. Contohnya dari sisi pariwisata, dari sisi pertanian, perkebunan, lalu perikanan dan juga kelautan. Jadi inilah yang menjadi satu konsep kebersamaan sinergitas antara eksekutif dan juga legislatif di Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengembangkan setiap potensi yang ada di kabupaten itu. Oke. Nah, ini kan kalau mengembangkan potensi, tadi Bung Rizky sudah bilang butuh dari semua keterlibatan semua pihak stakeholder. Seperti apa sih Bung Rizky selaku Ketua DPRD ini untuk bisa mensinergikan itu dari penyambung lidah rakyat juga ini supaya bisa bersinergi dengan baik, Bung Rizky? Nah, artinya kami ada 45 anggota DPRD yang keterwakilan dari setiap ada 5 dapil di Kabupaten Serdang Bedagai. Dan artinya kita menyerap aspirasi bisa melalui reses, bisa melalui kunjungan ke lapangan. Nah, inilah yang kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Hari ini DPRD dengan 3 fungsi yang keterbatasan, ya punya batasan, dan ini kita sampaikan, kita suarakan kepada pemerintah daerah, dan juga kita berharap merangkul seluruh stakeholder, pemerhati pariwisata, pemerhati budaya. Nah, ini juga perlu ada satu seperti FGD, ya diskusi, supaya ini bisa menjadi satu kekuatan untuk bisa membuat satu solusi dan hal-hal yang baik, terutama dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat di Serdang Bedagai sendiri. Itu dia. Oke, ini kita sudah disinggung mengenai peningkatan ekonomi dan juga potensi-potensi yang ada di Serdang Bedagai. Mungkin yang sudah tidak asing lagi yang kita ketahui bahwa Serdang Bedagai ini punya salah satu ikonik yang sangat terkenal sejak dulu ya, yaitu Pasar Bengkel nih. Pasar Bengkel. Bung Rizky, ini seperti apa nih kondisi Pasar Bengkel saat ini? Kita di tengah pandemi ya, mungkin ada perubahan, apalagi juga sekarang sudah ada jalan tol ini yang langsung ya dari Medan menuju Danau Toba bisa melalui tebing yang mungkin nggak melewati Pasar Bengkel lagi. Seperti apa nih Bung Rizky melihat itu? Nah, kalau kita melihat Pasar Bengkel ini kan kita tahunya Serdang Bedagai itu adalah oleh-olehnya dodol ya di Pasar Bengkel. Nah, hari ini sebelum pandemi nih ada berimbas juga kepada pembangunan jalan tol. Berimbasnya kepada pelaku usaha dodol bengkel sendiri yang hari ini sudah makin lama makin hari makin mungkin mengalami kolaps, tutup ya. Begitu juga ditambah lagi adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, hari ini memang PR kami nih di DPRD cukup berat. Dan kita sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk membuat satu kajian. Kajian ya atau master plan atau blueprintnya yang bagus, dan kita bukan hanya sekedar memberikan pelatihan kepada pelaku usaha, tetapi bagaimana mulai dari proses produksi sampai pemasaran, packaging dan lain sebagainya, itu juga harus kita pikirkan, dan kita harus mencari jejaring, baik itu di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Karena hari ini di suasana pandemi COVID juga, ini juga berimbasnya sangat luar biasa, terutama dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat, terutama dalam hal pelaku usaha yang ada di dodol bengkel. Hampir sekarang ini udah hampir separuh aja yang bisa berjalan, selebihnya sudah tutup. Nah, ini yang menjadi PR sampai hari ini masih kita terus upayakan untuk bisa kita kembangkan dari sisi peningkatan ekonomi. Oke, baik, menjadi PR dan terus diupayakan. Sampai sejauh ini Bung Rizky upayanya sudah membuahkan hasil yang seperti apa? Ada wacana dari pemerintah daerah, itu ada rest area, betul dan contoh itu juga diinginkan oleh pemerintah untuk bisa ditempatkan oleh pelaku-pelaku usaha, terutama dodol bengkel. Bahkan kita berharap juga dari DPRD kita membuat satu kajian ataupun hal yang baik, contohnya apa, kita membangun galeri UMKM, atau seperti plaza atau mallnya UMKM Serdang Bedagai sendiri. Itu sih sebenarnya yang kita harapkan, supaya setiap orang yang datang ke Serdang Bedagai, tamu minimal, tamu dari daerah lain, itu bisa melihat dan membeli produk unggulan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai sendiri. Oke, jadi kita harapkan bersama ya, apalagi memang Pasar Bengkel menjadi salah satu ikonik yang nggak mungkin terlupakan juga nih di kita ya. Oke, tadi juga sudah disinggung soal tol. Saya pengen tahu ini pendapat dari Bung Rizky sebagai Ketua DPRD, efek domino apa nih yang akan mungkin timbul mengenai adanya tol langsung ya, pasti berimbas nih di Serdang Bedagai sendiri nih. Sebenarnya sampai hari ini memang berimbasnya terlalu signifikan ya, apalagi dengan pandemi. Tapi kita tetap berupaya sebenarnya hal-hal yang baik, kita buat satu gebrakan inovasi dan kreativitas. Diharapkan pemerintah sih sebenarnya yang punya kebijakan gawean. Kita hanya bisa menyuarakan melalui DPRD karena kita terbatas dengan 3 fungsi tadi. Kita buat satu kajian seperti apa yang bisa kita lakukan. Contohnya kalau kita mengacu kepada Perda Tata Ruang Wilayah kita, di mana pusat untuk perdagangan dan jasa. Nah, dodol bengkel itu seperti apa mau kita buat. Nah, kalaupun nanti ada jalan tol imbasnya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ini sih yang menjadi sampai hari ini masih menjadi PR.
karena memang situasi pandemi belum juga berakhir dan memang kita dibatasi dengan keterbatasan protokol kesehatan dan hari ini masih proses percepatan vaksinasi itu sih yang masih terus dikejar oleh pemerintah daerah. Oke, baik. Jadi sudah diimbaskan dengan pandemi, masalah tol lagi ya, yang juga masih menjadi PR khusus nih untuk Pemkab Sragen khususnya dibantu oleh DPRD. Nah, ini kalau misalnya kita ngobrolin juga soal potensi dari Sragen selain pasar bengkel, dodol, juga terkenal dengan jualan keripiknya juga nih. Keripik ya, opak keripik, ya. Opak ya. Dan Sragen ini juga ternyata untuk di Sumatera Utara sendiri sebagai merupakan penghasil ubi kayu ya. Ubi kayu. Di Sumatera Utara ini seperti apa nih untuk bisa terus itu bisa menjadi salah satu ikon dan pertanian soal ubi kayu ini bisa menjadi terus bisa nggak cuma UMKM sesumut Indonesia tapi juga mancanegara nih. Nah, terkait dengan pertanian memang penyumbang PDRB terbesar di Serdang Bedagai adalah salah satu sektor pertanian. Nah, terkait dengan pertanian ubi kayu atau pertanian yang lain, nah hari ini sebenarnya dengan adanya pandemi tidak berimbas terlalu signifikan, petani tetap berjalan, dan hari ini bagaimana kita buat satu kajian pertanian itu, kita buat program ketahanan pangan. Sama kalau kita mengacu kepada Kabupaten Humbangan Sundutan, ada food estate. Kenapa nggak kita buat di Kabupaten Serdang Bedagai yang hari ini yang kita tahu pemerintah daerah punya kebijakan yang luar biasa menurut kami, yang punya link juga ke pusat supaya sentra pertanian kita di Kabupaten Serdang Bedagai itu bisa berkembang. Itu sih sebenarnya kajiannya food estate ya, sebenarnya mengarah ke situ. Jadi program ketahanan pangannya berjalan. Program ketahanan pangannya berjalan. Oke, baik pendengar Trijaya, Anda kami undang ya berinteraksi bersama kami tentunya di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928. Bung Rizky, saya mau balik lagi tadi sedikit ke soal pasar bengkel juga potensi UMKM yang ada di Serdang Bedagai. Ada imbasnya soal COVID dan juga tentunya jalan tol. Kalau misalnya aduan-aduan dari masyarakat sendiri seperti apa nih? Kita pengen tahu apa sih sebenarnya masyarakat rasakan ini yang sudah diadukan juga ke Bung Rizky soal ini. Jadi selama 2 tahun kami menjadi anggota DPRD di Kabupaten Serdang Bedagai, saya membuat satu inovasi untuk sistem pengaduan kita secara digital. Kita punya sisi communication center yang sudah berjalan sampai hari ini. Memang kita masih proses pembenahan dalam sistem, tetapi setiap aduan hari ini hampir setiap hari kalau aduan tuh 10-15 aduan ada. Bahkan banyak juga tamu-tamu yang datang untuk berdiskusi dengan kami di DPRD bagaimana sistem kerja DPRD untuk dalam hal pengawasan kepada pemerintah daerah. Kalau berbicara tentang aduan dari segala sudut ya Kak ya, aduan itu bisa dari masalah tentang pertanahan, pendidikan, apalagi hari ini masalah tenaga kontrak yang di 2023 bakal dihapuskan, diganti dengan P3K dan PNS ya. Ini juga menjadi isu-isu yang strategis di kami yang hari ini menjadi catatan untuk kami bisa tindak lanjuti bersama dengan pemerintah daerah. Oke, nah untuk pengaduan sendiri berarti sudah ada mulai dibuat digitalisasi nggak sih sekarang kalau di Pemkab Sragen? Ini sedang berjalan proses. Kemarin kita sudah anggarkan, tetapi memang karena adanya relokasi dan refocusing anggaran karena COVID, jadi kita tunda untuk pengerjaannya. Tapi di tahun 2022 ini insya Allah kami semuanya akan berjalan secara digital, supaya masyarakat lebih dimudahkan untuk tidak langsung kalaupun dia jauh. Tidak usah capek-capek untuk datang ke kantor DPRD. Jadi untuk saat ini selain mungkin bertemu langsung ada kontak center nggak untuk pengaduan dari masyarakat Sragen sendiri? Kita ada communication center dan nomor itu sudah kita share di di media sosialnya DPRD, baik itu WhatsApp, terus juga Facebook, media sosial Facebook, Instagram dan yang lain. Berarti bisa akses di media sosial ya. Media sosial, iya. Baik, Bung Rizky, kita harus break sebentar. Siap. Dan pendengar Trijaya jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Lagi menjelang siang ini bersama dengan Bung Rizky Ramadhan Asruan selaku Ketua DPRD Serdang Bedagai, dan Anda kami tunggu interaktif di 4567266 SMS dan WhatsApp di 081361093928. Bung Rizky, tadi kita di segmen 1 sudah bahas soal pasar bengkel ya. Nah, ini Serdang Bedagai atau Sragen juga dikenal dengan pasar lainnya, yaitu ada Pasar Lelo atau Pekan Lelo yang belakangan ini jadi viral ini soal relokasi dan hal-hal terkaitnya. Ini seperti apa ini kasusnya sekarang? Kemarin memang ada masuk aduan dari Asosiasi Pedagang Pasar Lelo Kecamatan Sirampa Serdang Bedagai dan sudah ditindaklanjuti secara FGD dengan Komisi B, setelah mitra kerja dengan Dinas Pasar.
Memang kalau kita mengacu kepada Perda nomor 7 tahun 2018 tentang pembinaan pasar rakyat, sebenarnya tidak ada yang dipermasalahkan di pasar lelo, karena juga itu kan pekan mingguan dan dia hanya berjualannya di hari Minggu. Ada wacana pemerintah daerah untuk merelokasi dengan alasan katanya melanggar perda. Makanya kita mengambil sikap melalui lembaga DPRD, kita duduk bersama untuk mencari solusi. Kalau dikatakan melanggar perda, perda yang mana dilanggar dan pasal mana yang dilanggar, itu yang harus kita duduk secara frame-nya gitu ya. Dan lalu kita mengacu kepada Perda Tata Ruang Wilayah, Perda nomor 1 tahun 2021, kita melihat tidak di Kecamatan Serampa itu bisa diperuntukkan untuk perkantoran, pemukiman, perdagangan dan jasa. Itu juga tidak ada yang dilanggar di Perda Tata Ruang Wilayah. Makanya sampai hari ini itu juga menjadi pengawasan kami di lembaga DPRD Sendang Bedagai. Bahkan juga ada juga turun langsung dari Komisi 3 DPRD dari fraksi Gerindra. Itu juga sudah menindaklanjuti proses ini secara hukum. Kita advokasi lah, jadi supaya antara pemerintah, asosiasi pedagang dan juga kami ini mencari solusi, bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita hanya mau Sendang Bedagai itu kondusif dan masyarakat di masa pandemi ini bisa berjualan dan menambah ekonomi. Baik, nah ini kan kalau ngomongin soal pasar lelo yang itu tadi disampaikan adalah untuk mencari jalan tengah ya, bukan mencari mana yang benar mana yang salah, tapi adalah yang meminimalisir kerugian-kerugian ada lah ya. Nah ini kan sampai terjadi kerusuhan ya, bahkan sampai terjadi pengrusakan. Ini seperti apa nanti upaya yang dilakukan oleh DPRD supaya ini juga bisa cepat selesai, kemudian tidak terjadi lagi nih bersangkutan? Kemarin juga terkait dengan pengrusakan itu juga sudah kita sampaikan kepada pemerintah daerah bahwasanya karena itu kan pasar lelo punya pribadi, punya seseorang ya, dan itu terjadi pengrusakannya di atas lahan pribadi, ini yang menjadi permasalahan. Dan itu ada kaitan dengan pidana, hubungan pidana. Kita sampaikan kepada pemerintah apa alasan pemerintah untuk merelokasi. Kalau membahasakan untuk penataan ibu kota kabupaten Sendang Bedagai, penataan yang seperti apa yang mau kita lakukan? Jadi kita harus duduk dulu. Dan memang sampai hari ini memang belum ada kita duduk bersama dengan pemerintah daerah, bahkan dengan asosiasi. Tapi dalam waktu dekat ini kita akan upayakan bersama Komisi B selaku mitra kerja dengan dinas terkait dan pemerintah, lalu dengan Forkopimda, bahkan juga kita sudah koordinasi dengan pihak Polres, pihak Kajari untuk bisa dan juga pihak pemerintah untuk duduk bersama, dan kalau bisa kita undang asosiasi. Kita pertanyakan sebenarnya alasan pemerintah untuk berlokasi apa. Kita tidak menyalahkan pasar yang akan direlokasi. Semuanya hari ini dengan masa pandemi, pasar itu tidak ada masalah yang ada di Sendang Bedagai. Kalau bisa itu ya semua pasar bisa hidup, ekonomi kan berjalan. Itu sih sebenarnya. Berarti dengan kata lain untuk saat ini tujuan dari relokasi itu belum, rakyat belum tahu pasti ini sebenarnya kenapa harus direlokasi. Iya, belum, sampai ini belum tahu. Kita juga DPRD belum tahu sebenarnya alasan yang sebenarnya pemerintah untuk relokasi. Oke, baik. Nah, ini kalaupun pada akhirnya harus menemui titik tengah ataupun barangkali terjadi relokasi dan sebagainya, sebenarnya apa sih sebenarnya yang memang rakyat inginkan ini terhadap ikan lilo ini? Kalau rakyat menginginkan pasar itu tetap ada, karena pasar itu sudah berdiri 19 tahun. Sebelum ada Sendang Bedagai itu pasar itu sudah ada. Makanya kita berharap, masyarakat berharap atau pedagang berharap pemerintah untuk bisa membuka ruang untuk diskusi. Kami ingin tahu sebenarnya alasannya seperti apa. Oke, baik. Nah kalau dari Bung Rizky sendiri ini selaku juga penyambung lidah rakyat, jalan tengah seperti apa sih yang diharapkan ataupun mungkin yang akan dilakukan supaya konflik pasar lelo ini bisa segera teratasi? Kami perlu tahu kajian untuk penataan ibu kota kabupaten. Itu dulu. Kita mau tahu kenapa sebenarnya pasar itu harus direlokasi. Bisa dijelaskan dengan kami, pemerintah menjelaskan, ada blueprintnya, ada master plan untuk pengembangan untuk penataan ibu kota, baru kita tahu solusi apa yang kita berikan. Itu sebenarnya, dan sampai hari ini itu yang kita harapkan, dan kita sudah surati kepada pemerintah daerah untuk bisa memaparkan itu dulu. Baru nanti kita melihat aturannya, kita harus melihat aturan, karena berjalan sebuah kebijakan pemerintah itu harus mengikuti aturan yang ada. Baik itu aturan yang di atas maupun perda yang sudah dilahirkan di kabupaten itu. Oke, baik, berarti memang harus tahu tujuannya dulu ya, kenapa direlokasi, baru mungkin misalkan ada solusi-solusi selanjutnya ya. Oke, baik, dan masih kami tunggu interaktif Anda ya, pendengar Trijaya di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 081361 0938.
sudah ada interaktif yang masuk nih, Bung Rizky. Saya akan bacakan dulu. Selamat pagi Trijaya. Serdang Bedagai banyak lokasi wisata pantai, tapi sepertinya kurang perhatian dari Pemkapnya, sehingga banyak kejadian kutipan liar, harga tiket masuk lokasi wisata yang tinggi dan sampah. Mohon DPRD Sergai mengawasi ini. Oh, gimana nih, Bung? Ya, kita punya perda untuk retribusi sebenarnya, dan itu sudah menjadi bahan FGD kita juga dengan dinas terkait. Bahwasanya kita berharap pemerintah untuk satu pintu untuk mengutip retribusi itu melalui Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah. Jangan lagi dikembalikan kepada OPD terkait supaya fokusnya jelas. Jadi tidak ada kebocoran anggaran. Dan kalau bisa semuanya dengan sistem digital. Karena kalau kita mengarah kepada di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Bukit Tinggi, itu semuanya satu pintu semuanya. Jadi tidak ada kebocoran anggaran dari sisi itu. Tidak ada pungutan-pungutan liar, dan itu hari ini menjadi fokus kami sekarang di DPRD. Oke, karena memang ini kalau kita lihat Serdang Bedagai punya banyak pantai ya, seperti Pantai Romantik, Pantai Bali Lestari, kemudian juga ada Pulau Berhala. Sudah ada penelpon yang masuk ya, kita akan angkat. Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini tadi disinggung penanya kita ini soal Pulau Berhala. Jadi dia bertanya, penelpon kita, apakah Pulau Berhala itu masuk ke teritorial dari Sergai. Nah, ini kalau kita ngomongin juga Pulau Berhala, ini belakangan ada informasi bahwa sudah ada sertifikasi hak tanah PPKT ya di Pulau Berhala. Ini seperti apa nih, Bung Rizky? Kalau kita berbicara Pulau Berhala, dulu kewenangannya masih Kabupaten Serdang Bedagai, karena itu maka ada perda juga tentang Pulau Berhala itu ekomaritourism. Tapi sekarang ini karena itu pulau terluar dan dikelola langsung oleh kementerian dan lembaga terkait yang ada di pemerintah pusat. Nah, hari ini kalau kita melihat Pulau Berhala sendiri itu kalau kita mengacu kepada aturannya itu untuk pertahanan keamanan, tapi bisa juga dikembangkan dari sisi pariwisata. Nah, memang kemarin itu kita sudah bersama dengan pemerintah yang sebelumnya, Bapak Bupati yang sebelumnya itu kita berjuang bersama untuk sampai ke pusat itu, ke kementerian lembaga, bahkan di KKP sendiri, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sudah membentuk tim internal percepatan pengembangan Pulau Berhala. Dan alhamdulillah hari sudah bersertifikat. Kita sudah bertemu dengan TNI Angkatan Laut dan juga dengan stakeholder yang ada di situ, terus juga Distrik Navigasi Kementerian Perhubungan, dan itu sudah lahir adalah sertifikatnya. Nah, tinggal bagaimana hari ini pemerintah kabupaten bersama dengan DPR dan stakeholder yang lain ini mempercepat proses untuk pengembangan pariwisata di situ untuk menarik investor. Nah, hari ini kita kekurangan investor di situ karena tidak cukup untuk dana APBN ataupun tidak cukup juga dengan dana APBD. Jadi harus ada investor yang mengembangkan Pulau Berhala tersebut. Nah, akan seperti apa nanti Pulau Berhala ini dikembangkan, Bung Rizky? Kalau kita bayangkan ya, hari ini kita masih membayangkan Pulau Berhala itu kalau jadikan aset wisata itu berapa banyak PAD yang akan didapat oleh pemerintah. Dan pastinya itu menjadi super prioritas pemerintah Indonesia untuk melihat atau melirik Pulau Berhala itu bakal menjadi ikon Sumatera Utara. Ya, karena memang bagus sekali sih Pulau Berhala itu ya, sangat. Dan punya nilai sejarah sebenarnya. Dan punya nilai sejarah, jadi bisa menjadi ikon nggak cuma Sumatera Utara, nggak cuma Serdang Bedagai, tapi dunia ya kalau bisa. Oke, ini tadi Bung Rizky sudah menyebutkan soal investasi yang masuk. Nah, ini kita kalau ngomongin soal investasi, pasti kita juga ngomongin soal perizinan, dan dalam hal ini pasti OPD terkait adalah Dinas Perizinan Satu Pintu barangkali. Ini seperti apa nih pengawasan yang dilakukan sehingga perizinan ini bisa berjalan dengan lancar tentunya, dan juga pasti perizinan lancar, izin gampang, kemudian investasi masuk dan PAD naik. Seperti apa Bung Rizky? Kalau berbicara tentang investasi, sebenarnya pemerintah juga hari ini sudah membuka ruang untuk menarik banyak investor untuk masuk. Tapi memang kita kembali karena situasi pandemi, pandemi COVID, semuanya inilah yang menjadi kendala. Tapi pada intinya kami Serdang Bedagai sangat-sangat membuka ruang untuk investor datang kemari untuk berinvestasi, baik dari sisi pendidikan ataupun dalam hal sektor-sektor yang lain, terutama dalam hal pengembangan pariwisata. Memang dengan kondisi hari ini kami masih berupaya, tapi dalam waktu dekat kemungkinan masih banyak investor yang akan datang ke Serdang Bedagai untuk membuka atau melirik Serdang Bedagai dari sisi pariwisata untuk pengembangan pariwisata ke depan. Nah untuk pengawasan OPD-nya seperti apa nih? Kalau pengawasan OPD sampai hari ini masih berjalan lancar. Itu tadi untuk meningkatkan PAD ini kan semuanya harus satu pintu.
kita berharap pemerintah kabupaten itu punya satu konsep ya, konsep digital, bayar digital, supaya semuanya satu pintu dan tidak terjadi kebocoran anggaran. Karena kita lihat pungutan-pungutan liar, kutipan-kutipan liar itu masih banyak di Sedang Bedage, dan inilah menjadi pengawasan kami, dan kami sudah sampaikan kepada pemerintah melalui komisi terkait dengan RDP bahwasannya pemerintah harus punya kajian yang utuh, kajian yang sebenarnya supaya program pemerintah tercapai. Dengan digitalisasi juga langsung bisa tracking ya, Benar. ada historinya nih, jadi nggak ada kebocoran-kebocoran. Oke, sudah masuk lagi nih Bung Rizky pertanyaan melalui WhatsApp dari Sutrisno, warga Sergai. Mohon perhatiannya Pak untuk layanan kesehatan buat warga yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan, dan apakah warga yang tidak mampu bisa langsung ke rumah sakit swasta di Sergai ya katanya. Nah, terkait dengan BPJS ini memang menjadi PR bagi kami. Ada program PBI, bantuan subsidi dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Ada juga memang yang mandiri. Nah, terkadang memang pendataan, Kak. Pendataan hari ini di Sedang Bedage yang masih kacau. Pendataan. Inilah pengawasan kami sekarang yang kami lihat di lapangan. Tetapi kami sudah lakukan FGD juga dengan dinas terkait, dinas sosial, terus juga dengan Capil dan juga dengan pihak BPJS, bahwasannya datalah memang masyarakat kita yang benar-benar mendapatkan bantuan. Contohnya memang masyarakat miskin. Ada namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, memang kalau kita survei di setiap desa masih kacau karena semuanya melalui desa nih. Oke. Operator desa. Terkadang ada kepentingan politik desa. Ini kita nggak tahu. Inilah yang selalu kami sampaikan kepada pemerintah. Mohon kita juga mengawasi pihak desa melalui dinas PMD, dan juga kita sampaikan dengan asosiasi kepala desa. Mohon kepala desa juga bisa memprioritaskan masyarakatnya yang benar-benar layak untuk mendapatkannya, terutama BPJS. Oke, baik, terjawab ya tadi Pak Sutrisno. Kemudian dari selamat pagi Ketua Rizky, saya Pak Bambang, warga Sedang Bedage, kerja di Medan. Saya mau tanya, kenapa ya pertumbuhan kemajuan Sergai ini lambat, padahal potensi alam pertanian, laut, pariwisata dan SDM-nya sangat bagus. Heran saya Pak Ketua. Apakah bupatinya memang tidak inovatif dan kreatif? Waduh. Gimana ini? Itu tadi ya, konsep saya di awal tidak ada saling menyalahkan. Jadi hari ini kami DPRD tetap berupaya menyampaikan, menyuarakan kepada pemerintah. Potensi Sedang Bedage itu luar biasa. Saya sampaikan di awal. Potensi Sedang Bedage itu bisa dikelola dari sisi pertanian, terutama perikanan dan kelautan. Bagaimana sekarang ini kita kekurangan konsep dan bagi dari sisi inovasi seperti apa. Kita ketinggalan dengan kabupaten tetangga yang ada di luar dari Sedang Bedage. Bahkan di Deli Serdang lah, kita jauh sangat ketinggalan. Tetapi hari ini yakinlah pemerintah Kabupaten Sedang Bedage sedang berproses untuk itu. Kita tetap harus mendukung program-program pemerintah yang baik, karena memang hari ini dengan adanya pandemi semuanya dari sisi perencanaan penganggaran itu pasti terjadi masalah. Hari ini program pemerintah pusat harus percepatan vaksinasi. Jadi program prioritas pemerintah daerah itu dulu nih. Apalagi ini dengan varian baru masuk lagi ada Omikron. Nah ini juga tetap kepada pengawasan dari sisi kesehatan dulu, baru mungkin berjalan dengan hal-hal di sektor yang lain. Oke, baik, terjawab ya tadi Pak Bambang. Bung Rizky, kita break lagi sebentar, siap. Dan mendengar Trijaya jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Trijaya, The Real News and Information. Mendengar Trijaya, kita lanjutkan kembali talk show ngobrol bareng ya bersama dengan Bung Rizky Ramadan Hasibuan selaku Ketua DPRD Kabupaten Sedang Bedage. Bung Rizky, ini kalau kita ketahui bahwa tadi Sergai ini punya banyak sekali potensi, kemudian salah satunya juga potensi mangrove ya, mangrove ya, kemudian juga ada desa-desa wisata nih. Ini saya nggak tahu apakah saya kekurangan informasi atau memang seperti kurang terasa ini gaung ataupun promosi wisata dari kampung budaya ini, padahal ini kan cukup sangat ikonik juga nih kalau dikembangkan. Bung Rizky, ini seperti apa Bung Rizky tanggapannya? Nah, kalau kita berbicara kampung budaya, itu sudah ditetapkan dalam SK Bupati penetapan kampung budaya, ada 5 bisa mempromosikan dan melengkapi sarana dan fasilitas yang ada di kampung budaya tersebut. Bukan hanya sekedar penetapan, tapi tradisi, cara berbicara, bahkan
kita juga masukkan dalam hal pendidikan muatan lokal, berbahasa, bahasa daerah tersebut. Terkadang generasi muda hari ini yang ada di kampung tersebut masih menggunakan bahasa Indonesia untuk bahasa ini. Kita kan mau melestarikan kebudayaan. Ya. Itu juga menjadi salah satu PR. Tapi yakinlah, ini juga kita sedang lakukan konsep diskusi dengan dinas terkait, dinas pariwisata dan juga dengan pemerintah supaya menghidupkan kembali kampung budaya dan promosinya lebih digencarkan. Yap, jadi kalau misalnya kita jalan-jalan ke Sergai nanti dengan kondisi pandemi sudah lebih baik, nggak cuma potensi pariwisatanya aja ya, tapi juga kebudayaannya. Nah, Bung Rizky, ini kan belakangan kita tahu ya kabar bahwa banyak pejabat publik yang terkena OTT nih, Bung Rizky. Ini Bung Rizky saat ini sebagai seorang pejabat publik ya. Seperti apa nih Bung Rizky menanggapi hal tersebut dan untuk penangkalnya untuk diri sendiri seperti apa Bung Rizky? Saya ketarik ke diri saya aja ya Kak. Kalau kita melihat banyaknya kasus OTT yang dilaksanakan oleh KPK, itu menjadi warning bagi seluruh pejabat publik ya yang ada di Sumatera Utara, khususnya di kami di Kabupaten Sedang Bedagai, untuk bekerja yang benar-benar secara aturan. Jangan melanggar dari aturan dan memang betul-betul kerja untuk rakyat. Itu sebenarnya. Jadi banyak hal yang memang menjadi permasalahan, apalagi dalam hal anggaran. Jadi kita tetap di DPRD itu melalui mekanisme kelembagaan sesuai dengan tatipnya DPRD. Kita juga berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan penggunaan anggaran. Kita harus betul-betul lokusnya jelas kemana anggaran itu dan harus tepat sasaran. Nah, hari ini kan fokus pemerintah pusat, pemerintah daerah itu adalah vaksinasi. Benar-benar anggaran untuk vaksinasi itu bisa dianggarkan dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Itu sebenarnya. Kalau saya melihat dari kacamata, saya tarik ke diri saya. Kita ini udah warning, jadi janganlah kita melakukan hal-hal yang sama. Oke, baik. Nah, Bung Rizky, ini kita sudah di penghujung pembicaraan kita di pagi hari ini, sudah hampir jam 11. Sebelum itu mungkin apa nih harapan Bung Rizky untuk Kabupaten Sedang Bedagai, untuk masyarakat, dan juga sekaligus saya mau mintakan closing statement nih untuk inklusi pembicaraan kita pagi ini. Baik, terima kasih. Terkait dengan Kabupaten Sedang Bedagai itu punya potensi yang sangat luar biasa, masyarakat yang guyup, dan hari ini pemerintah yang sudah berjalan sesuai dengan aturan, dan kami di lembaga juga sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Kita berharap Sedang Bedagai ini bisa dikelola dengan baik potensinya, baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kita berharap Sedang Bedagai ini bisa dilirik oleh nasional bahkan internasional, bahkan ini menjadi destinasi prioritasnya Sumatera Utara. Banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan, dan kami dari lembaga DPRD Sedang Bedagai tetap berupaya menjadi garda terdepan dalam sisi pengawasan kepada masyarakat dan menyuarakan kepada pemerintah Kabupaten Sedang Bedagai untuk Sedang Bedagai yang maju terus, mandiri, sejahtera, dan juga religius. Oke, amin ya. Dan pendengar Trijaya, demikian perbincangan kita dalam talk show Ngobrol Bareng hari ini bersama Bung Rizky. Bung Rizky, terima kasih sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol bareng bersama kita. Sukses terus, sehat terus, dan selalu corona free tentunya. Amin ya. Dan mendengar Trijaya, kami akhiri ya. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Terima kasih tadi yang sudah berinteraktif baik di telepon maupun WhatsApp. Dan tentunya sudah stay tune di 95.1. Dari Rumah Kopi Wanur, Jalan Uskup Agung Medan 95.1, saya Ami Maulidya, produser acara Roni Siregar, pemandu teknis Agus Setiawan, Hari Bagaskara, dan Edi Susanto pamit undur diri. Sampai jumpa.